Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bitaqwallah, qad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi sayyatal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Daramang sadayana. Alhamdulillah daramang. Anu sadna nu rada error ya teh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berkumpul. Sudah barang tentu ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sing sararehat, mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana, diluaskeun rezekina, wami ngagaduhan putra putri, mudah-mudahan janten putra putri anu salehah. Wami ngadu-gaduhan bojo, mudah-mudahan bojona sing salehah. Biasanya rengan dunia akhirat, amin. Anu gaduh caroge, mudah-mudahan carogena sing soleh. Tesalingkuh, moga gaji ditamprokeun ka bojona, amin. Gaduh hutang, mudah-mudahan sing dilunasan, amin. Gaduh hutang, mudah-mudahan sing dilunasan, amin. Pangaminat hari kita nu loba hutang. Ya, salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah, dan juga kita sampaikan pada para keluarganya, sahabatnya, sampai dengan para pengikutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan perlindungan Allah, amin, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Cinta ka Rasul teu? Yakin? Yang pertama cinta kepada siapa? Ustaz. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga asa ibu bapak boleh, cinta suami boleh. Jadi nukah hiji cinta ke saha? Allah. Yang kedua cinta kepada Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbah. Tidak dikatakan beriman di antara kalian sebelum aku lebih dicintai daripada min walidayhi atau min waladihi, daripada anaknya, wa walidayhi dan orang tuanya, bahkan dirinya sendiri, wa jaminas dan seluruh manusia. Jadi ternyata cinta kepada Rasul itu harus melebihi daripada cinta kita kepada siapa? Anak, bahkan orang tua, bahkan diri kita
sendiri. Wajar dulu ketika Rasulullah ada, itu sahabat yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang sudah taslim, mereka mencintai Allah dan mereka mencintai Rasulnya. Jangankan untuk dibunuh, ada duri saja. Jika ada duri, sementara beliau melewati duri itu, maka niscaya para sahabat akan mengambil duri itu. Saking ku cintana eta sahabat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Rasulullah saking cintanya kepada sahabat beserta umatnya luar biasa. Bahkan sampai menjelang kematiannya yang beliau ingat itu adalah ummati, ummati, umatku, umatku, dan umatku. Pertanyaannya, apakah kita selaku umatnya cinta tidak kepada Rasul? Ai urang mika cinta teu ka Rasul? Mika cinta teu? Kurang buktikan. Oke. Nu kumaha tanda cinta ka Rasul teh? Cinta ka Rasul bisa dibuktikan dengan berapa perkara. Coba kira-kira kalau Anda cinta bukan kepada Rasul aja dulu. Kinten-kinten namun sok urang cinta ka kabogoh heula. Nya ka suami maksudnya. Tandanya cinta itu apa? Cium. Karena nyium ae. Tandanya cinta biasanya satu, pertama biasa selalu ingat. Betul apa betul? Kalau ingat kepada Rasul gimana? Salawat diantaranya. Suka salawat enggak? Salawat itu banyak. Minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai Sayyidina boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid boleh. Atau terkadang kita teh kalau lagi galau, aya nu ngaos dangdut, aya nu nyanyi pop, aya nu nyanyi rock, aya teh nu nyanyi rock, aya. Dan saya yakin hati ini fitrahnya dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita lagi galau, kalau lagi gabut, ya hati dikaitkan kesalian ti Allah sareng Rasulnya, maka dijamin tambah gabut. Betul apa betul? Tapi kalau salawat kira-kira tenang apa tenang? Tenang apa tenang? Insya Allah tenang. Karena Anda telah bersalawat kepada manusia pilihan. Setuju? Yang kedua, tanda kita ini cinta kepada Rasulullah, yaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Apa? Apa, Pak? Membenarkan apa yang dibawa Rasul. Surat Az-Zumar ayat 33, "Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi wa ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad SAW, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ini mesti membenarkan Nabi Muhammad SAW dan membenarkan apa yang dibawa. Kira-kira apa yang dibawa Nabi? Apa yang dibawa Nabi, Pak Bu? Nyanak we? Nyanak non? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa huda yaitu Al-Qur'an, wa dinul haq, dan agama yang hak yaitu Islam, liyuzhirahu, agar supaya itu Al-Qur'an dan agar supaya dinul haq yaitu Islam dizahirkan sampai menang atas agama-agama yang lainnya. Berarti kita ini sebagai tanda kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka kita harus membenarkan apa yang dibawa, dan apa yang dibawa oleh Rasul, maka inilah sesuai dengan misi risalah Rasul. Apa misi risalah Rasul? Yaitu membawa
Al-Quran dan agama yang hak, yaitu Islam. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa artinya? Aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu utusan. Ketika ada kalimat Muhammad itu utusan Allah, bukan hanya sebatas kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah tanpa adanya sesuatu hal. Kita tahu Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Utusan apa? Manusia yang diutus untuk menyampaikan misi risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa misi risalahnya? Yaitu membawa dinul haq dan membawa Al-Quran. Dan ini harus dipahami. Jadi percaya bukan hanya sebatas percaya adanya Nabi. Jelas, insya Allah kita semua percaya karena Nabinya juga ada, kuburannya juga ada di mana? Di Madinah. Kantos kan itu saja. Ya, mudah-mudahan orang doakan, mudah-mudahan orang sing tiasa jarah ke Mekah, ke Madinah, amin. Ya, yang umroh, yang sudah pernah umroh pasti kalau sudah pernah ke sana itu ada makam Rasulullah, yakin adanya Rasul. Dan bukan hanya yakin adanya Rasul, tapi yakin bahwa beliau adalah utusan Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, beliau membawa misi risalah yaitu Al-Quran. Oleh sebab itu, maka Al-Quran juga sama, bukan hanya sebatas dipercaya oleh kita, tetapi minimal kita harus 3D, bukan 4G, tapi 3D. What does mean 3D? Satu, dibaca. Dua, ditelaah. Tiga, diamalkan. Jadi yang pertama apa? Al-Qurannya di mana? Di mana? Gimana? Dibaca, ditelaah, diamalkan. Ini ngemeng-ngemeng orang yang ada di Wongsolo ini suka baca Quran apa tidak? Betul. Yakin? Awas sok maca Quran tara? Kada ada sok maca Quran beraura. Beraura kasih. Cobaan ke Ustaznya sebelum nanti nutup dengan doa, Ustaz membacain Al-Quran. Cukup Ustaz baca nanti Al-Fatihah, ayat kursi, lillahi ma fisama, al-ikhlas, falak, an-nas. Nanti kalau yang sering baca Quran pasti akan merasa tenang. Bagi yang jauh dari Al-Quran atau yang merasa kepanasan dengan Al-Quran, maka pada hari itu juga dia akan muntah. Saya kemarin berapa ya, seminggu yang lalu hari Kamis ngajar ke anak-anak kelas 10, anak kelas 1 SMA. Anak-anak, kenapa hari ini Ustadz ngantuk banget, cetek berat. Ini kayaknya kalian ada energi negatif ini bawa ke kelas segala. Jangan-jangan ini kalian nggak sholat hari ini, atau nggak ada yang sholat, atau jarang baca Quran gitu. Oh, ngaralamun cari cing ya baru dapet. Akhirnya saya nggak ngajar dulu, kita cek dulu. Saya cuma membacakan beberapa ayat itu. Di tiupan kepala ternyata ada 4 indikasi perempuan yang bermasalah, gitu kan. Jadi ketika kita pegang, kita bacakan beberapa ayat sampai ada yang nangis dan ada yang muntah-muntah. Ya gitu. Biasanya kalau saya masuk ke kelas, auranya kurang enak, oh berarti ini murid saya dalam keadaan ada yang tidak sholat, dan sebagian ini jarang baca Quran. Itu ketahuan banget. Nah, makanya nanti kita cek nanti ya sebelum doa ya. Gitu. Siap ya, siap? Atek dirukyah masalah ya. Tapi mentos makan ke bisi kabijil pendek ya wong salahnya. Sampai mana tadi teh? Hah? Oh ya, dibaca, ditelah dan diamalkan. Hadirin rahimakumullah. Orang mukmin itu seperti ikan, tapi bukan ikan lelenya. Kamari mana? Jadi hidupnya itu di air. Orang mukmin hidupnya mesti bersama Al-Quran dan Sunnah. Ketika keluar dari Quran dan Sunnah,
maka seperti orang yang kepanasan, pasti galau dan gabut. Orang mukmin itu hidupnya mesti dengan Al-Quran. Kita sudah tanggung mengaku mukmin dan muslim. Muslim itu orangnya, Islam itu agamanya. Dan kita tahu bahwa Islam itu adalah agama dan sumber risalahnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulangi. Islam itu adalah agama kita. Sumber risalah Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka siapapun kita, dimanapun kita, ngaku muslim, tapi tidak membaca, menelaah, dan mengamalkan Al-Quran, sudah barang tentu, itu perlu dipertanyakan kemukminan dan kemuslimannya. Dan kita tahu, bahwa di dalam rukun iman ada 6. Rukun Islam rukun iman ada dibalik. 1 iman kepada, 2 iman kepada, 1 iman kepada, 2 iman kepada. Eta yang bener. Tadi mah ya. 2 iman kepada malaikat. Gitu. 3 iman kepada. Oh deh, pelajaran SD. 3 iman kepada kitab. 4 Rasul. 5 hari kiamat. Yang ke-6 qadar dan qadar. Gitu ya, lulus deh ya, diambil. Subhanallah. Iman kepada Allah. Yakin kepada Allah, yakin? Ada Allah itu ada? Apa buktinya? Apa buktinya Allah itu ada? Dengan adanya ciptaannya. Kita yakin kepada Allah, tapi kita tidak bisa lihat. Emang kita bisa lihat Allah? Terus? Awas, tidak mesti yang ada itu mesti berwujud. Ulangi, yang ada itu tidak mesti berwujud. Hati-hati, sekarang gerakan komunisme menyebar. Dan termasuk di luar Islam pun menyebarkan itu. Wah, bagaimana Anda menyembah Allah, menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Makanya mereka diinikan dengan berbentuk salib berbentuk berhala dan seterusnya. Yakin Allah itu ada? Tidak mesti yang ada itu mesti berwujud. Apal hitut ente? Tahu kentut? Kentut ada tidak? Ada? Bisa ditempuh deh. Tapi ayah, kumaha buktikan ya? Hitut bisa katingalih ente? Ente, tapi ayah warnaan ente? Mun ayah warnaan, koneng eta mah lain hitut busiat ngaranna. Sok ka mana wae. Hitut mah di mana-mana ge henteu warnaan. Mun warnana koneng atau beureum tah aja eta busiat. Hitut mah teh warnaan. Kumaha cara ngarasakeunna? Dengan berbagai macam. Salah satunya dirasakan. Ya oleh hidung, merasa bau eta itu. Nah, itu jangankan ya, melihat zat Allah, mikiran hitut we bingung kumaha bentuknya. Ngan bisa karaseu kumaha diambek, kumaha carana ambuan bujurna. Kan gitu. Nah, itu. Bisi aya nu meminta alasan kepada kita, kenapa kita menyembah Allah yang tidak berwujud kan gitu. Termasuk angin ada, tapi tidak berwujud. Yang kedua, iman kepada malaikat, ya sama. Ingat di sekitar kita, bahkan sedang kita ngaji pun malaikat itu selalu ada. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min zahri yahfazuna min amrillah. Di antara malaikat itu depan, belakang, kanan, kiri ada malaikat. Yahfazuna min amrillah, yang menjaga atas perintah Allah. Setiap bayi yang lahir ke alam dunia ini ada 2 korin. Dia akan disertai oleh korin malaikat dan ada disertai oleh korin dari bangsa jin. Dan korin dari bangsa jin ini dipastikan dia itu adalah setan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia ini akan diilhamkan dengan sifat fujur wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah siapapun yang membersihkan hatinya dan merugilah siapapun yang mengotorinya. Dan yang mengilhamkan sifat-sifat fujur, sifat kefasikan, sifat kemunafikan, sifat kedurhakaan, sifat kemaksiatan itu adalah setan. Siapa? Setan korin. Ustaz, gimana ngerasainnya setan korin itu gimana, Ustaz? Ketika kita sholat, contoh, Allahu Akbar, huai wae, ayo nonton sinetron, waktunya sedih, jurik, waktunya pika serius, secara katakan husu ningali sinetron. Naik ke sholat, Allahu Akbar, wah itu gue bikin kasih, cerik nanti kulantaran, wah iya. Setan, kalau pengen tahu setan korin gitu. Begitu kadang-kadang ke ruku, ke nonton sinetron, khusyuk beberapa hayang umadah. Kadang-kadang ke sholat, lagi ruku aja, hitut. Ayah ke ruku kuat, tersujud hitut. Ayah tuh gitu. Insya Allah masih muda, berenya kita temuin ini rata-rata karena itu tak guys kalau mau guys dol mah. Itu setan korin. Terkadang sedang baca Quran, kalau nggak ngantuk berat, pengen tidur, kalau nggak ada dak nyeri cangkeng. Begitu karena dangukeun tausiah, ini jari jemari hayang ngopepang we nyanyo HP. Pas semua HP bisa diruqyah we. Cicing. Subhanallah. Nah itu setan korin. Kemudian ketika pengaruhnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, yang suka menggoda membisiki manusia dari bangsa jin dan manusia, ketika dia membisiki ke dalam dada kita dan ke dalam apa yang ada di dada yaitu hati, lalu kita ikuti setiap bisikannya itu, bisikan kemaksiatan, bisikan kedurhakaannya, lalu kita ikuti, maka setannya jadi dua. Satu setan yang gaib, yang kedua adalah setan nafsunya. Nah kalau sudah begitu, itu diobatinya dua. Yang pertama, etama hiji kudu ruqyah, dan setannya udah mendarah daging. Yang kedua, nafsunya itu di psikoterapi. Psikoterapinya begini dengan tausiah. Makanya kemarin kita sudah menyampaikan ya, ke pertemuan awal-awal, kita lebih mudah mengobati orang yang kesurupan daripada kasetanan. Nonton bedana senang kesurupan jeung kasetanan. Ai kesurupan masih jurik diasup kan awak jelema magerem. Jeung sayo aing mau. Biasanya yang dipintanya apa? Kopi hidung jeung naon? Jeung udud. Baheula mah surutu tah ayeuna mah gudang garam ji Samsu ge beukieun cenah eta. Kalau kasurupan atau kasarumahan, segimana parahnya terkena santet, guna-guna, gendam apapun itu mudah kita halau. Yang penting orangnya ada penolakan. Tapi ketika seseorang itu kesetanan, itu lebih parah. Bisa jadi setannya masuk ke dalam dirinya lalu dia mengikuti, maka setannya dua. Nah itu terkadang kita buang setan yang gaibnya, terkadang seminggu lagi dia datang lagi. Kenapa? Karena setannya belum sembuh. Setan yang pertama siapa? Yaitu nafsunya, nafsu amarahnya. Nah makanya Ustaz kalau ngobatin orang-orang kayak begini ini tidak langsung diruqyah, sebab kalau diruqyah biasanya berat mengeluarkannya. Terus gimana? Ya kita ngobrol aja mungkin selama 1 jam 2 jam. Kalau dia penyakitnya di gede ambaknya, ubaran supaya entong gede ambak supaya sabar gitu kan.
Kalau dia mungkin penyakitnya ada galau di istri, oh berarti harus diobatin dulu nih agar dia bisa menerima gitu kan. Misalkan dia ada dalam kasus rumah tangga, ya pecahin dulu sama kita. Ketika dia ada dalam kasus terlilit hutang, ya kita pecahkan dulu. Atau dalam dia karena stresnya itu karena judi online, ya sama itu diselesaikan. Pernah orang Karangtengah daerah Cianjur minta diruqyah, bapaknya pusing stres karena duitnya sering minum dipaling, laptopnya termasuk motornya, sing goreng dijualnya untuk apa? Untuk bayar judi online. Terus Ustaz meminta agar meruqyah, diruqyah teh teu aya nanaonan. Jurig jinat teh aya, eta jelemana we, teh nu jadi jurigna. Ya akhirnya kita psikoterapi. Jadi sekali lagi orang yang kesurupan itu lebih mudah, yang susah itu setannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kita ini harus mengikuti sifat-sifat ilham-ilham yang dibisikkan oleh malaikat. Maka qad aflaha man zakkaha, beruntunglah siapapun orang yang membersihkan jiwanya. Ya. Dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Oleh sebab itu, maka hati kita ini agar supaya terus dibersihkan, ya, hati-hati. Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu asal katanya dari qalaba, itu sering bolak-balik. Kadang bodas, kadang ide, kadang bodas, kadang ide. Makanya doanya. Ada doanya tuh, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai sang pembalik hati, maka balikanlah hatiku agar berada di jalan agamamu. Ini hati ini putih seperti ini. Kalau sudah diisi dengan rasa iri, dengki, gede ambek, sok ngalamun, galau, nanti gabut. Tah, nu tadina bodas jadi kumaha ieu lamun kieu? Ideung meski kumaha ya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun